Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bicara tentang pajak penghasilan PPh pasal 22 dan 23. Nah, pada kajian hari ini kita akan bicara tentang PPh pasal 22 dulu yang eh, yang melatar belakangi bahwa bicara tentang PPh pasal 22 yaitu adalah Undang-Undang Perpajakan di tahun 1983. Beranjak dengan adanya perubahan-perubahan yang ada eh, yang dikeluarkan oleh peraturan Menteri Keuangan itu diakibatkan karena kondisi eh, negara yang membutuhkan bagaimana kita melakukan yang namanya roda perekonomian kita, menstabilkan yang namanya perekonomian kita dengan kita juga tidak mengesampingkan pemasukan negaranya. Maka dilakukanlah penyesuaian-penyesuaian yang Anda perhatikan dari ada perubahan yang saya capture itu dari mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2019. Di tahun 2020 pun sebenarnya ada yang dikeluarkan oleh peraturan Menteri Keuangan ya berkaitan dengan dampak COVID pada PPh pasal 22 ini. Di mana itulah salah satu kebijakan yang namanya fiskal bagaimana menstabilkan perekonomian kita. Kita akan mengenal dulu apa itu PPh pasal 22. Secara definisi bahwa PPh pasal 22 ya itu adalah merupakan pajak yang dipungut atas yang pertama bahwa kita bicara sudut pandang dari yang namanya pemerintah, di mana aktivitas pembayaran dan penyerahan barang bagi institusi pemerintah ataupun BUMN. Di mana tidak hanya pemerintah saja, pemerintah swasta yang namanya perusahaan swasta pun melakukan yang namanya aktivitas dari yang namanya impor barang, ya ekspor barang, ya di mana nantinya aktivitas aktivitas penjualan dan pembelian di industri tertentu itu akan mengakibatkan adanya pemasukan yang ditimbulkan dari PPh pasal 22 tersebut. Selain itu juga pada saat aktivitas yang namanya impor barang, ada yang melakukan yang namanya penjualan barang-barang mewah. Nah, ini juga akan dikenakan tarif yang namanya PPNBM. Lalu, siapa saja sih yang melakukan yang namanya pemungutan, penyetoran, dan pelaporan? Pertama, kita lihat dari sudut pandang yang namanya aktivitas penyerahan barang. Salah satunya kita bicara tentang bendahara pemerintah, di mana bendahara pemerintah itu seringkali melakukan mekanisme bagaimana dia itu akan melakukan yang namanya pembelian barang. Lalu juga di sisi lain juga ada pemerintah itu melakukan yang namanya menggunakan metode yang namanya uang persediaan atau UP gitu ya. Lalu juga ada melakukan aktivitas di mana dia menguasakan ke kuasa pengguna anggaran atau seringkali dikenal dengan pejabat penerbit surat perintah pembayar. Itu yang dinamakan dengan mekanisme pembayaran langsung ya. Lalu juga yang namanya BUMN. Ini aktivitas yang ada di pemerintahan, yaitu di sisi yang namanya bendahara, bendahara negara, ya. Lalu juga aktivitas di BUMN. Lalu kita bicara tentang yang namanya juga di perusahaan ya swasta, maka akan pada saat kita bicara tentang itu akan bicara tentang aktivitas di aktivitas impor. Maka akan muncul yang namanya yang membantu dalam aktivitas impor itu adalah bank-bank yang melakukan yang namanya aktivitas tidak impor dan ekspor gitu ya, yang seringkali dikenal dengan bank devisa. Di sini akan muncul yang namanya bagaimana pemerintah swasta itu menjamin proses impor dan ekspornya dengan dibantu oleh bank devisa dengan mengeluarkan yang namanya LC ya, letter credit ya. Selain itu juga bahwa pada saat kita melakukan ekspor impor, maka kita akan masuk ke yang namanya pabean. Maka aktivitas yang lain yaitu adalah dia akan
dipungut di daerah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, eh, nah berikutnya yaitu adalah aktivitas penyetor, yaitu adalah di mana kita bicara tentang aktivitas di Indonesia tertentu, di mana badan usaha yang ditunjuk oleh kepala KPP untuk melakukan penjualan hasil dari produksi dalam negeri yang namanya misalnya kita contohkan misalnya ya apa industri semen ya, kertas, baja, otomotif. Lalu juga bicara tentang produsen dan atau impor yang namanya BBM ya, BBG ya, yang namanya dan pelumas untuk penjualan komoditi tertentu. Serta industri atau eksportir yang ditunjuk kepada kepala PP ya, KPP untuk melakukan pembelian bahan keperluan dari sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan. Nah, hal ini juga Anda perhatikan bahwa BUMN yang lain juga melakukan pemungutan, yaitu adalah persero non perbankan. Dalam ini adalah Pertamina, PLN, PGN, Telkom, dan sebagainya. Begitu juga dengan yang namanya seluruh bank di BUMN. Ya. Kita ketahui bahwa di PPh Pasal 21, ya, di aktivitas penyerahan barang, itu ada yang namanya pada saat pembelian, itu akan dikenakan yang namanya tarif 1,5% dari harga pembelian. Lalu Anda perhatikan, ada ketentuan yang lain di dalam aktivitas impor ini adalah dikenakan 2,5% dari nilai impor bagi pengguna angka pengenal impor. Jadi tidak semua pengusaha kita itu mempunyai anggota angka pengenal impor ini atau dikenal dengan API ya. Nah, ini yang seringkali terkendala oleh yang namanya UMKM ini tidak mempunyai angka pengenal impor ini yang seringkali tidak mempunyai daya saing dalam proses yang namanya penjualan ya di Indonesia gitu. Lalu Anda perhatikan juga ada tarif 0,5 bagi pengguna API dari dalam hal ini untuk produk-produk tertentu yaitu adalah impor kedelai, gandum, dan tepung terigu. Jadi kita ketahui bahwa kedelainya kita yang untuk membuat yang namanya tahu tempe kita itu seringkali ya kita impor gitu. Kita tuh ibaratnya masih dalam konteksnya sumber daya yang berlimpah, tetapi di sisi lain kita itu bahan baku yang ibarat bisa diproduksi ya ibaratnya dibudidayakan, kita itu nggak mampu gitu ya menghandle yang namanya aktivitas bagaimana bahwa kita itu sehari-hari memakan yang namanya tahu dan tempe yang bahan bakunya dari kedelai. Selain itu juga kita bicara tentang impor gandum apalagi dengan tepung terigu. Jadi kita tuh seringkali jadi negara konsumtif di dalam. Tarif yang berbeda kalau kita menggunakan yang namanya tidak menggunakan API yaitu ada 7,5% ya dari nilai impor bagi non pengguna API. Ya. Lalu juga ada 7,5% dari harga jual lelang dari barang yang tidak dikuasai. Ini aktivitas yang berkaitan dengan penjualan dengan melakukan aktivitas lelang. Ya. Nilai impor adalah CIF ditambah dengan biaya masuk dan pungutan lainnya. Nah, mencatat transaksi PPh pasal 222 oleh aktivitas bendahara negara dan impor itu dipungut jumlah pajak yang dipungut oleh bendaharawan merupakan pengurang dari kas yang diterima yang dicatat sebagai pembayaran pajak di muka ya. Lalu kita mengenal istilah adanya PPN dan PPNBM yang tidak dicatat, namun bukti potongnya diminta untuk memperoleh restitusi pajak tersebut. PPh pasal 22 juga yang dalam hal ini juga untuk yang tidak berkaitan dengan yang namanya pemerintahan, kita bicara tentang PPh pasal 22 itu atas impor, di mana jumlah PPh pasal 22 dibayar dicatat sebagai pajak dibayar di muka. Untuk biaya masuk atau dan PPNBM menjadi penambah nilai persediaan. Ini contoh bagaimana kita bicara misalnya di perusahaan swasta
yaitu dicontohkan di sini adalah Koperasi Bedang Kamulan menerima pembayaran dari kantor Humas Pemprov atas penyediaan furniture berbahan kayu jati ya senilai 350 juta. Berapakah PPh pasal 22-nya dalam dan bagaimana penjurnalnya dengan metode periodik? Kita jawab beban PPh itu adalah 1,5 ya. Tadi kita ketahui bahwa 1,5 itu untuk yang tarif yang dikenakan ya 1,5. Nanti maka kita dapat ya 5.250.000. Maka jurnal koperasi itu Pemprov provinsi yaitu kas furniture sebesar 344 juta ya 700.000. Lalu furniture-nya adalah 350. Sisanya kita bicara tentang PPh pasal 22-nya ya. Lalu penjualan. Kalau Anda perhatikan itu. Lalu di sisi di sisi jurnal humas Pemprovnya karena menerima kita bicara tentang furniture ya. Lalu ada kas dikeluarkan serta utang PPh pasal 22. Ini contoh lain transaksi berkaitan dengan bendahara negara, misalnya CP Pancala mengirim tagihan kepada Pemprov Aceh ya, atas pengadaan barang sebesar 222 juta termasuk PPN. Pengadaan barang tersebut dikenakan pemungutan PPh pasal 22 sebesar 1,5%. Harga pokok penjualan atas barang tersebut adalah sebesar 115 juta ya. Bagaimana CP Pancala itu mencatatnya? Maka Anda perhatikan ya. Di dalam hal ini kita akan bicarakan bahwa nilai yang namanya 220 juta itu dikalikan dengan 1,5. Maka pajak yang dibayar di muka di PPh pasal 22 itu adalah senilai di 3 juta. Ya. Maka piutang dagangnya yang dicatat oleh CP Pahala itu adalah senilai 197 juta. Maka Anda perhatikan di sini ya. Di sini kita menggunakan metode perpektual karena ada jurnal yang berikutnya yaitu adalah harga pokok penjualan sebesar 115 juta ya di mana berkurangnya juga persediaan senilai 115 juta. Nah, berikutnya juga ilustrasi bagaimana kita berkaitan dengan impor ya, impor dilakukan oleh perusahaan swasta yaitu adalah PT Kutai Kertanegara melakukan transaksi jual beli dengan Tenggarong IMC yang berdomisili berdomisili di luar berdomisili usaha di luar negeri sebagai atas sebuah mesin cetak tanpa menggunakan api. Jadi Anda perhatikan ada perbedaan api kan? Kalau tarif yang menggunakan api yaitu kita menggunakan dapat yang namanya 2,7, yang sedangkan yang itu adalah dapat yang namanya 7,5%. Nilai kontraknya senilai adalah 10.000 dolar ya, berdasarkan ketentuan adalah FOB shipping point. PT Kutai Kartanegara mengasurasikan pengiriman tersebut sebesar dengan biaya preminya adalah 10% dari kontrak pembelian. Dengan biaya angkut senilai 1.500 dolar. Ya. Di sini juga ada bea masuk, ya, pungutan lain, masing-masingnya senilai 20% dari dan 5 juta. Ya, 5 juta. Jadi pungutannya 20%. Dan 5 juta. Kurs yang ditetapkan yaitu pada saat kejadian itu adalah senilai 10 juta diasumsikan ya. Sedangkan Bank Indonesia adalah senilai 9.500. Ya, berapakah PPh pasal 22? Nah, di sini pun pada Anda perhatikan setelah Anda baca tentang peraturan pemerintah
maka kita bicara bahwa kurs yang nantinya digunakan dalam hal ini sesuai dengan nantinya kurs ke Kementerian Keuangan, bukan Bank Indonesia, ya. Maka yang ditetapkan itu adalah senilai 10.000. Maka Anda perhatikan cost-nya, Anda perhatikan bahwa nilainya di kontrak itu adalah 10.000. 10.000 dikali dengan 10.000, maka cost-nya itu adalah dalam satuan rupiah adalah 100 juta. Maka insurannya Anda perhatikan 10% dari cost, yaitu adalah Anda perhatikan jadi 100 juta dikali 10%, maka 10 juta. Lalu freight-nya pengangkutan adalah 15%. Di sini Anda perhatikan nilai biaya pengangkutannya, ya, nilai pengangkutannya 15 juta, ya. Yaitu dilihat dari biaya angkutnya adalah 1.500 dikali dengan 10.000. Maka CIF-nya Anda perhatikan adalah penyubahan dari cost, insurance, dan freight in, ya. Itu nilainya adalah 125 juta. Lalu Anda perhatikan pada saat kita sudah masuk ke ini ada bea masuk, ya. Di pabean itu akan mengenakan tarif sebesar 20% dari CIF-nya. Jadi 20% dikali dengan 125 adalah senilai 25 ya, 25 juta. Lalu juga ada pungutan lain, yaitu adalah di sini Anda perhatikan ada 5 juta, ya, pungutan lain, ya, biaya administrasi dan sebagainya total. Setelah kita tambahkan kembali dari CIF, bea masuk dan pungutan lainnya, itu nilai DPP PPN yaitu adalah senilai 155 juta. Maka di sini akan besarnya PPN PPh pasal 22 dengan tarif, ya. Tarifnya bukan 2,5 tapi karena tidak menggunakan API, jadi dia Kutai Kartanegara itu bukan ke pengguna mempunyai angka ya tidak punya API, maka dia akan kena tarif 7,5%. Maka dalam hal ini PPh pasal 22-nya adalah 11 juta, ya, 625.000. Kita lanjut lagi ke kasus yang lain, sama pada prinsipnya di sini dengan contoh di mana perusahaan ada beberapa yang di sini perbedaannya hanya bahwa si perusahaan tersebut mempunyai AFI, maka tarifnya akan berbeda, ya, tarifnya berbeda. Dan di sini yang membedakan hanya kaitannya dengan dalam satuan dolar, jadi tidak diperketahui dengan yang namanya nilai kursnya, tapi perhitungannya mirip-mirip sama, gitu ya. Anda perhatikan di mana ada cost-nya 36, dari mana ya nilai belinya, ya. Anda perhatikan di situ, dihitung dulu gitu ya berdasarkan ini dihitungnya. Di sini juga diketahui sebenarnya kursnya KMK-nya senilai 9.100, ya, 9.100 per dolar, ya. Lalu insurannya 7,5%, ya, adalah 2 dikalikan, ya. Nanti sebenarnya di ujung-ujung benar kalau dikalikan dengan 9.100, maka nanti akan keluar nilai nominal dalam satuan rupiahnya, ya. Ini kurang lebihnya yang ilustrasi yang berikutnya. Lalu Anda perhatikan pada saat kita sudah mencatatnya nilai tersebut, ya, maka Anda perhatikan nilainya dikalikan dengan 9.100, ya. Anda perhatikan tuh. Nanti ujung-ujungnya nilai masukannya berapa, ya, PPh yang dipajak dibayar di bukannya berapa dan sebagainya. Berikut juga jurnalnya. Ya. Oke. Berikutnya adalah di tarif yang kedua, yaitu adalah aktivitas industri tertentu. Di sini adalah barang-barang yang diimpor, yaitu seperti semen, otomotif, baja, obat-obatan, ya. Sekarang ini dengan kondisi COVID yang sekarang ini, maka butuh yang namanya tarif-tarif yang yang ya ibaratnya tidak lebih besar. Jadi tapi itu merupakan tarif yang untuk pemasukan negara, gitu ya. Tidak bebas tarif gitu.
Anda perhatikan di industri semen 0,25, yang ini adalah 0,3 ya untuk farmasi. Lalu di yang di aktivitas yang lainnya Anda perhatikan juga di industri tertentu seperti BBM ya, BBG ya, dan hal-hal yang lain. Lalu juga Anda perhatikan untuk barang yang sangat mewah di PMK yang 2008 itu adalah 5% dari PPN BPMN. Oke. Nah, pencatatan dalam PPh pasal 22 di jenis tertentu yaitu adalah nantinya semuanya juga akan menjadikan disetor ke negara dan diakui sebagai utang dari pajaknya, lalu mencatatnya sebagai uang muka ya, pembelian tersebut. Ini contoh bagaimana aktivitas dikaitan dengan hal ini, di mana aktivitas mengimpor barang itu adalah di kertas plano ya, jadi di sini. Jadi di dalam hal ini tarifnya Anda harus dihafal yaitu adalah 0,1 ya, dikalikan Anda perhatikan nilai yang dikenakan yaitu adalah kenapa kita kalikan 110 di sini nilainya adalah bahwa nilainya itu sudah termasuk PPN ya. Jadi kalau Anda perhatikan kalau nilai jual kalau harga jual itu adalah belum termasuk PPN adalah 100%. Kalau sudah termasuk PPN adalah identik dengan 110 gitu. Jadi maka akan jadi penyebut dan pembilang dari dua konstanta tersebut. Yaitu Anda perhatikan di beban PPh pasal 22-nya 0,1% dikali dengan 100% dibagi dengan 110. 110-nya dari mana? Yaitu adalah nilai dari 77 jutanya tersebut. Maka akan kena tarif yaitu adalah 70.000. Maka di jurnal Anda perhatikan di situ piutang dagang senilai 77 juta 70.000, penjualannya 70 juta, maka Anda perhatikan nantinya di dalamnya adalah utang, ada utang PPh pasal 22-nya, ada yang PPN. Mohon maaf ya, ini di posisi penjualannya di posisi sebelah kanannya. Oke. Nah, lalu juga industri ini berkaitan dengan bagaimana pencetakan plat baja di industri ini. Lalu juga di sini berikutnya adalah sanksi tarif. Jika bagi wajib yang tidak memiliki NPWP maka tarifnya akan lebih tinggi yaitu adalah 100% ya dari PPh yang tidak final. Maka pada saat kita mendapatkan nilai ya dalam hal ini 0, maka dikalikan dengan 5-nya. Ini Anda dapat nilainya ya. Ya. Ini aktivitas terutang dan pelunasannya dari kegiatan impor akan pada saat biaya masuk itu dibayar. Lalu kegiatan pembelian barang pada saat pembayaran. Pada pembelian hasil produksi saat penjualan. Penjualan hasil produksi dan atau pengolahan barang pada saat penerbitan driver order. Lalu di mana nanti ya distorkan ke bank persepsi dan kantor posnya. Ya, objek-objek yang dikecualikan dalam pengumuman PPh pasal 22 yaitu adalah impor yang berdasarkan ketentuan ini adalah impor-impor yang bebas PPN, yaitu adalah yang nantinya disyaratkan oleh Dirjen Bea dan Cukai ya, barang-barang yang mau kembali. Ya, di mana Anda perhatikan yang di pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh BUMN yang bertujuan pembelian BBM, listrik, ya, pelumas dan barang-barang pos dan sebagainya. Ini ilustrasi bagaimana kaitannya dengan contoh berkaitan dengan ATK yang dilakukan, di mana PPN BM-nya nilainya sekian. Lalu ini pengecualian barang-barang impor, ya. Nah, nanti kita lanjut dengan yang namanya PPh pasal 22 dan kita akhiri saja dulu untuk pertemuan membahas tentang PPh pasal 22.